Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmat Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam, keberkahan, kenikmatan senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Semoga bersambung kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, putra-putri beliau, kemudian kepada seluruh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah berikan hidayah Islam kepada mereka, kemudian kepada para sahabat dan kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat di dalam kebaikan. Alhamdulillah, kita pada siang hari ini kita bisa berkumpul, belajar bersama, menghadiri majelis ilmu, karena sejatinya keimanan kita itu butuh asupan, butuh gizi, sebagaimana jasad juga butuh makan dan minum. Demikian juga dengan iman, itu butuh dengan makan dan minum juga. Akan tetapi apakah asupan keimanan? Yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan kita melakukan kemaksiatan, maka keimanan kita akan menurun. Bahkan hati kita akan diberikan noda titik-titik hitam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita adalah seorang muslim atau muslimah yang beriman. Yang namanya orang yang beriman itu tidak akan luput dari dosa, pasti berbuat dosa. Jangan sampai kita berpikir orang yang beriman itu enggak akan melakukan dosa lagi. Tidak. Tapi orang yang beriman mereka pasti melakukan dosa. Tapi bagaimana caranya orang yang beriman itu kita membedakan beriman atau tidak? Orang yang beriman bedanya dengan orang yang tidak beriman, atau dia beriman imannya kurang. Bedanya adalah orang yang beriman dia cepat bertaubat tatkala melakukan dosa, bersegera bertaubat. Dia melakukan dosa, kemudian dia ingat, oh ini perbuatan enggak boleh dilakukan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam tatkala beliau memukul salah seorang di antara dua orang yang berkelahi di salah satu kota. Nabi Musa memukul satu kali pukulan saja, meninggal orang yang dipukul oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan, qala hadza min amali syaitan. Aduhai, ini pembunuhan ini adalah perbuatan syaitan. Kemudian Nabi Musa mengatakan, innahu aduwwum mudhillum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan dan musuh yang nyata. Nah, Nabi Musa alaihissalam beliau adalah orang yang beriman, dan beliau langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat beliau memukul kemudian meninggal, Nabi Musa mengatakan, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku sudah menzalimi diriku. Maksudnya apa? Saya sudah berbuat dosa, membunuh, yang tujuannya hanya memukul saja, tapi ternyata meninggal. Kemudian Nabi Musa mengatakan, faghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Kemudian apa? Faghfarahu, faghfara lahu. Allah Subhanahu wa taala
mengampuni Nabi Musa alaihissalam. Innahu huwal ghafurur rahim, karena Allah itu mengampuni dosa-dosa. Allah mengampuni dosa dan Allah Maha Penyayang. Ini orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman, dia itu santai tatkala berbuat dosa. Dia enggak takut dengan hukuman Allah. Dia biasa saja dengan dosa-dosa yang dia kerjakan. Ini adalah orang-orang yang tidak beriman, atau dia keimanannya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan belajar bersama. Maka hendaknya kita mendengarkan dengan seksama, kemudian jangan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, karena yang akan kita sampaikan tak lain dan tak bukan hanyalah firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Judul kita pada siang hari ini, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, adalah obat penawar hati. Adalah obat penawar hati. Perlu kita ketahui bahwasannya di dalam tubuh kita ini ada pemimpinnya, ada presidennya, itu dalam tubuh kita. Apa itu? Yaitu adalah hati. Hati ini adalah pemimpin di tubuh kita. Kemudian juga hati ini memiliki jubir. Apa itu jubir? Juru bicara. Nah, mohon maaf ngomongnya agak sulit karena qadarullah lagi sariawan di lidah, di bibir. Nah, maka mohon maaf penyampaiannya agak kurang maksimal, ngomong pun agak susah, tapi tidak mengapa, insyaallah akan saya maksimalkan dalam menyampaikan materi. Nah, kita lanjutkan. Di dalam tubuh kita ada presidennya. Di dalam tubuh kita juga ada jubir. Jubir itu juru bicara. Kalau Pak Bupati ada jubirnya, ada juru bicaranya. Pak Presiden ada juru bicaranya. Demikian juga dengan tubuh kita, ada pemimpin dan ada juru bicara. Juru bicara di dalam tubuh kita adalah lisan. Di dalam tubuh kita adalah lisan. Nah, tapi tetap bosnya itu adalah hati. Nabi SAW mengatakan, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Sejatinya setiap pagi anak Adam, seluruh manusia, seluruh anggota badannya itu berbicara, tunduk kepada lisannya. Jadi setiap pagi itu anggota badan kita seluruhnya, tangan, kaki, mata, kepala, seluruh anggota badan, setiap pagi ngomong sama lisan, sama lidah kita, mulut kita. Taqul fa innama nahnu bika, kami ini wahai lisan adalah pengikutmu. Fa in istaqamta istaqamna, kalau engkau lurus wahai lisan, kami juga ikut lurus. Kalau engkau benar di atas kebenaran, kami juga benar. Tangan benar, kaki benar, mata benar, pendengaran benar, lurus. Tapi sebaliknya, wa in wajajta wajajna, kalau engkau bengkok wahai lisan, maka kami juga akan bengkok. Lisan mengucapkan yang tidak benar, hobi, riba. Tangan juga demikian. Tangan akan suka mengambil barang orang lain, hak orang lain. Pendengaran juga demikian. Pendengaran juga akan hobi mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hobi menggunjing. Apalagi ibu-ibu, semakin kecil volumenya, nah itu semakin dalam pembicaraannya itu. Apalagi suaranya kecil, kemudian gerakan ekspresinya semakin menjadi-jadi. Nah, itu ada hal yang lagi penting diobrolin. Nah, maka itu tadi yang kita sampaikan, tetap presidennya di dalam diri kita adalah hati. Nah, di dalam tubuh kita adalah hati. Nah, Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah, kata Nabi SAW, bahwasanya di dalam diri kalian itu ada segumpal daging.
segumpal daging, idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota badan akan ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau segumpal daging itu rusak, enggak baik, punya dengki, punya hasad, iri. Nah, apa itu segumpal daging itu? Kalau dia baik, anggota badan baik. Kalau dia jelek, anggota badan jelek. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya hal itu adalah hati. Kalau hati kita jelek, maka tangan akan ikut jelek. Kemudian mulut kita tadi juga ikut jelek. Nah, jadi perwakilan dari hati itu adalah di mulut. Kalau kita ingin tahu bagaimana hati seseorang, maka itu bisa kelihatan dari bicaranya. Kalau bicaranya sombong, itulah hatinya. Kalau bicaranya kasar, itulah hatinya. Kalau bicaranya dusta, itulah hatinya. Jadi perwakilan dari hati itu terletak pada lisan seseorang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada wajah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada harta kita. Oleh karenanya Nabi SAW pernah berhaji. Haji Nabi SAW itu beliau tinggal di Makkah, tinggal di Madinah, tapi beliau berhaji cuma sekali saja. Dan itu pun haji yang pertama dan terakhir, karena cuma sekali. Kemudian haji ini juga adalah haji perpisahan Nabi SAW. Bayangkan Nabi naik ke suatu tempat, kemudian Nabi berkhutbah. Nabi ngomong sama sahabatnya, buat jamaah saya diam, buat sahabat saya diam. Karena sahabat Nabi pada waktu itu hadir 100.000 sahabat Nabi SAW. Kemudian Nabi berkhutbah. Nabi SAW mengatakan, ketahuilah bahwasannya orang Arab tidak lebih mulia dibandingkan non-Arab, dan orang non-Arab tidak lebih mulia dari orang Arab. Kita Indonesia ini bukan orang Arab. Nah, maka orang Arab gak lebih mulia dari non-Arab, non-Arab juga tidak lebih mulia dibandingkan orang Arab. Kemudian Nabi SAW mengatakan, orang yang berkulit putih tidak mulia dibandingkan orang yang berkulit hitam. Orang yang berkulit hitam tidak lebih mulia dibandingkan orang yang berkulit putih. Ini disampaikan oleh Nabi SAW. Akan tetapi yang lebih mulia itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi seseorang miskin, tapi dia rajin ke masjid, rajin sholat 5 waktunya. Bisa jadi orang kaya, tapi tidak pernah melangkahkan kaki ke masjid, kecuali hanya ketika dia disolatkan dan dia sudah menjadi jenazah. Mana yang lebih mulia? Orang miskin tadi, percuma kaya, percuma punya mobil, tapi ke masjid gak pernah. Percuma punya kendaraan yang bagus, percuma punya badan yang bagus fisiknya, tapi gak pernah ke masjid, kecuali ketika orang-orang sudah menyolatkannya, dia sudah jadi jenazah. Nah, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya kemuliaan itu terdapat di dalam hati, yaitu ketakwaan. Nabi menyebutkan ketika khutbah beliau tersebut, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di hati. Takwa itu tempatnya di hati. Nabi SAW juga mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kalian. Allah tidak melihat bentuk kalian. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, wa amwalikum. Allah tidak lihat kepada harta kalian. Allah enggak lihat.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan kepada amalan kalian. Tapi kalau kita punya banyak harta, kita keluarkan di jalan Allah untuk menempuh jalan Allah, maka Allah akan berikan pahala kepada kita. Tapi punya harta menjauhkan kita dari Allah, maka ini adalah musibah yang paling besar menimpa kita. Lebih baik hidup miskin. Nabi SAW beliau pernah berdoa, ya Allah, aku minta makanan pokok untuk keluarga Muhammad SAW. Itu doa Nabi SAW. Doanya dirinci, ya Allah, berikanlah rezeki kecukupan berupa makan pokok di keluarga Nabi Muhammad SAW. Makan pokok saja. Nah, makanya yang ditakutkan oleh Nabi SAW adalah tatkala kekayaan sudah dibukakan kepada para sahabatnya. Karena fitnah kaya ini bisa menjerumuskan seseorang jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam surah Asy-Syams, Allah menyebutkan wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Nah, ini ayat yang sering kita dengar. Setiap maghrib mungkin dibacakan oleh imam. Kemudian wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya, wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya. Kemudian wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupinya. Was sama'i wa ma banaha, dan demi langit, dan demi langit serta pembinaannya, dan demi bumi serta penghamparannya. Kemudian di dalam surah Asy-Syams ini Allah sebutkan wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah berikan ilham kepada jiwa tersebut. Ada jiwa yang taat dan ada jiwa yang fasik. Nah, ini Allah sebutkan di dalam surah Asy-Syams ini. Ini yang kita bahas. Jiwa itu ada yang fasik dan ada yang takwa. Nanti kita akan jelaskan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Orang yang menyucikan jiwanya itu beruntung. Dan orang yang mengotori jiwanya dia merugi. Nah, di dalam ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan macam-macam hati manusia terbagi menjadi 3. Nah, itu hati kita yang dalam dada kita ini. Nah, itu ada 3 jenis hati. Hati yang pertama adalah hati yang mati hatinya, nggak berfungsi. Nah, apakah dia nggak berfungsi? Gimana maksudnya? Nah, hati yang mati artinya yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mengenal orang-orang kafir, artis-artis Korea contohnya, atau pemain bola. Itu dia lebih kenal dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Itu hati yang mati, enggak kenal Allah. Kemudian apalagi dia selalu berjalan bersama hawa nafsunya. Jadi ada namanya itu syahwat. Syahwat itu adalah hal-hal yang disukai oleh jiwa. Itu namanya syahwat. Bagaimana jiwa kita itu suka untuk melakukan keburukan. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Kalau pengen masuk surga itu berat sekali. Zuhur sedang tidur nyenyak, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat. Kalau nggak sholat dosa. Kalau tidak sholat dosa. Makanya kita sholat, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari rahmat Allah dan kita bisa masuk surga. Kemudian juga kita sudah punya harta, emas, duit, kemudian pertanian.
Kalau kita ingin masuk surga, kita mau nggak mau wajib keluarkan zakat. Peternakan wajib dikeluarkan zakatnya. Emas yang kita koleksi di rumah, nah ibu-ibu jangan hanya sekedar hobi mengumpulkan emas, tapi zakatnya nggak dikeluarkan. Nah, maka ini diperhatikan. Kalau bingung bagaimana nisabnya, haulnya, maka tanyakan sama ustadz. Nah, kalau mau dibahas itu ada pembahasan khusus. Nah, itu dikeluarkan. Oleh karenanya Abu Bakar As-Siddiq pernah memerangi orang-orang yang nggak mau mengeluarkan zakat. Diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka zakat itu hukumnya wajib dikeluarkan. Nah, haul itu masa 1 tahun penuh. Nisab itu kadar. Nah, kalau emas mungkin 85 gram atau 80 gram. Kalau sudah 1 tahun didiamkan di rumah, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, kalau kita ingin masuk surga, berat hati kita. Yang namanya umat manusia, mereka itu suka kepada yang dia miliki. Dia akan mempertahankan. Berat mengeluarkannya. Tapi mau nggak mau harus kita keluarkan. Ingin masuk surga. Demikian juga istri, berat, yang paling berat mentaati adalah suami. Insya Allah sholat 5 waktu sholat, puasa. Nah, mohon maaf, menjaga kemaluan akan dijaga kemaluannya. Nah, tapi yang paling berat itu apa? Mentaati suami. Nah, mentaati suami itu bukan suami yang memerintahkan, tapi Allah. Kalau kita ingin masuk surga, taatilah suami walaupun berat. Oleh karenanya kita taati suami, tujuannya adalah mencari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita ingin masuk surga. Kalau ingin masuk neraka, mudah. Lakukanlah maksiat. Apalagi yang anak-anak muda, dia suka berzina, dia akan tertarik berzina. Minum-minum khamar, minum-minum yang memabukkan, judi online. Suami-suami kita cek HP-nya. Nah, sebenarnya privasi suami itu kita tidak boleh buka, nggak boleh. Tapi kecuali suami itu ridho, boleh, silakan pakai saja HP-nya, dibaca, nggak ada yang lain, nggak ada yang aneh-aneh, ya kita baca. Nah, tapi boleh kita untuk menyelidiki apakah suami saya ini main judi online atau tidak. Nah, boleh cek aplikasinya. Kalau ketemu dihapus, dinasehati suaminya dengan adab yang benar. Nah, oleh karenanya menuju surga itu berat kata Nabi SAW, dan menuju neraka itu mudah. Ini hati yang mati. Dan hati yang mati itu hanya mencari kesenangan duniawi saja. Dia seakan-akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Bahkan orang-orang kafir itu mengatakan kita hidup cuma sekali. Habis itu selesai kita jadi debu, sudah. Nggak ada lagi hisabnya, nggak ada pertanggungjawaban. Itu orang-orang kafir, itu orang-orang yang tidak beriman. Tapi kalau kita yang beriman, kita meyakini setelah mati akan hidup. Hidup yang pertama itu adalah di alam kubur. Itu kehidupan yang pertama kita. Dan tidak akan mati lagi setelahnya. Nggak ada mati lagi. Kita setelah hidup di alam kubur, setelahnya itu kita nggak akan mati lagi. Sampai pun di neraka, orang-orang yang berada di neraka itu mereka mengatakan, matikan kami, wahai Malik. Malik itu penjaga neraka. Sampaikan kepada Rabbmu bahwasannya kami ini minta dimatikan saja. Nah, maka Allah mengatakan, menyampaikan kepada Malik, malaikat penunggu neraka. Dia mengatakan bahwasanya kalian tidak akan mati, agar kalian merasakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini adalah hati yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati yang mati ini dia tidak lagi bermanfaat, peringatan, ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada lagi gunanya hati yang seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Kalau kita Ramadan, insya Allah pasti melewati surat ini, surat Al-Baqarah.
Karena sebagian targetnya pengen hatam 30 juz di bulan Ramadan. Nah, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau berikan peringatan atau engkau tidak berikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Mereka enggak akan beriman, kata Allah. Kemudian Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Kenapa enggak manfaat lagi? Disampaikan dakwah kepada mereka enggak manfaat. Disampaikan peringatan Allah enggak manfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati hati mereka. Kemudian dan Allah mengunci pendengaran mereka, dan Allah kunci penglihatan mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih. Bagi mereka siksa yang pedih. Ini dalilnya bahwasanya ada hati yang mati. Ini hati yang pertama. Hati yang kedua, hati yang sehat. Hati yang kedua adalah hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati yang selamat dari setiap syahwat. Syahwat itu adalah hawa nafsu. Setiap syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah. Hati yang sehat adalah hati yang selamat dari syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah. Kemudian dan selamat dari setiap syubhat yang menyimpang dari kebenaran. Nah, ini hati yang sehat itu apa? Selamat dari syahwat. Syahwat itu adalah keinginan yang buruk, hawa nafsu yang tidak dihalalkan oleh Allah. Kemudian yang kedua apa? Selamat dari syubhat. Syubhat itu adalah pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Sebagaimana ada orang yang mengatakan termasuk syubhat juga. Syubhat itu pemikiran yang bisa memalingkan kita dari kebenaran. Contohnya apa? Ada orang yang mengatakan semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Nah, ini namanya syubhat. Ada orang mengatakan semua agama itu sama. Apapun yang dia sembah tujuannya adalah Allah. Nah, ini tidak benar. Agama yang benar itu hanya satu, yaitu agama Islam. Mana dalilnya Ustadz? Kok Ustadz ngomong hanya agama Islam saja yang satu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama, kata Allah, selain agama Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mencari agama selain agama Islam, dia beragama bukan di atas agama Islam, maka agamanya tersebut tidak akan Allah terima selama-lamanya. Dan dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Allah sebutkan di sini agama yang diterima hanya agama Islam. Jangan sampai kita mengatakan semua agama itu sama. Dan termasuk di dalam dalil ini konsekuensinya apa? Tatkala agama Islam agama satu-satunya yang benar, maka kita tidak boleh mengucapkan selamat kepada agama-agama lain. Nah, contohnya Happy Christmas contohnya. Ataupun selamat hari raya Imlek. Nah, itu tidak boleh. Nah, perayaan mereka itu merupakan bagian dari agama mereka. Tatkala kita mengatakan Happy New Year segala macamnya, bahasa Inggris sulit juga ngomongnya. Nah, apapun perayaan orang-orang tidak Islam, kita tidak boleh mengucapkannya.
itu nggak boleh kita mengucapkan. Haram kita mengucapkan selamat hari raya Imlek, selamat hari raya ini, nggak boleh. Nah, masa iya kita mengatakan, mereka mengatakan Allah itu ada 3, Allah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, kemudian kita mengatakan selamat. Nah, ini sungguh tidak masuk di akal. Nah, maka oleh karenanya urusan agama mereka biarkan. Yang namanya toleransi itu apa? Toleransi itu kalau ada kawan kita sakit perut, silakan dia BAB sendiri. Itu. Nah, bukan dia BAB karena kita toleransi, kita ikut BAB bareng. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu maksudnya apa? Kalau ada orang yang kawan kita, saudara kita yang dia bukan non muslim, maka silakan dia melakukan perayaan dan kita tidak ikut-ikutan. Oleh karenanya Allah mengatakan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan. Dalam sambutan kita mengucapkan salam, selamatan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian disambung dengan ucapan selamat kepada mereka. Budaya jaya itu nata. Nah, wallahu alam, kita tidak boleh mengucapkan selamat kepada orang-orang non muslim. Nah, sebenarnya itu tidak boleh. Nah, tidak boleh. Nah, kalau ada non muslim, ada yang muslim, maka kita ucapkan salam kepada yang muslim saja. Nah, maka pernah terjadi ada orang non muslim mengucapkan salam kepada Aisyah. Kemudian Aisyah menjawab atau kepada Nabi SAW, maka Aisyah mengatakan sammu alaikum. Nah, bukan assalamualaikum tapi sammu alaikum, kecelakaanlah bagi kalian. Nah, ini maka kita nggak boleh mengucapkan salam kepada orang-orang non muslim. Allah mengatakan dalil tentang hati yang sehat ini di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Harta dan anak-anak tidak bermanfaat. Nah, tentunya ini adalah harta dan anak-anak yang tidak dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang banyak sedekah enggak pernah, zakat enggak dikeluarkan, anak-anak enggak boleh sekolah di pondok, enggak boleh mempelajari agama. Nah, maka semuanya ini enggak akan bermanfaat. Apalagi sekarang zaman fitnah itu sudah semakin menjadi-jadi. Bahkan fitnah itu datang ke rumah-rumah kita. Nah, di HP kita saja ada fitnahnya. Nah, lebih lagi ibu-ibu yang punya anak-anak bujang, nah silakan suruh mereka mondok. Pengen kuliah, suruh mereka kuliah agama. Karena itulah yang akan bermanfaat bagi kita setelah kita meninggal. Pondok, cari pondok yang terdekat. Kalau seandainya nggak mau pisah sama anak, kalau anak laki itu biarkan dia pergi jauh dari rumah kita, biarkan. Nah, biarkan dia mencari pengalaman, dia cari teman baru, silakan. Karena laki-laki itu adalah tidak perlu pakai mahram ketika bersafar. Nah, maka itulah yang akan bermanfaat nanti. Akan tetapi ada harinya harta anak-anak itu enggak bermanfaat bagi kita, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini dalil bahwasannya hati itu adalah ada hati yang selamat. Nah, bagaimana kita melihat hati yang sehat itu, bagaimana caranya? Maka hati yang sehat memiliki beberapa tanda. Hati yang sehat ada tanda-tandanya. Di antaranya yang pertama, mengutamakan hal-hal yang bermanfaat. Ini hati yang sehat. Nah, hati yang sehat itu dia mengutamakan hal-hal yang bermanfaat sebelum dia kerjakan. Ini manfaat atau tidak. Kalau manfaat dia kerjakan, kalau tidak manfaat dia tinggalkan. Ngobrol-ngobrol yang tidak jelas, kemudian sampai riba, nah ini gak manfaat, maka dia akan tinggalkan.
Nah, seorang yang hatinya sehat akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian dari kebaikan keislaman seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Yang tidak bermanfaat dia akan tinggalkan. Ini ciri hati yang sehat yang pertama. Enggak manfaat maka dia tinggalkan. Nah, maka kita cek hati kita ini suka yang manfaat atau tidak. Nah, kalau enggak suka yang manfaat maka mulailah ubah bahwasannya hati kita itu bagaimana caranya suka kepada yang bermanfaat. Yang kedua, mengutamakan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Nah, mengutamakan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Maka seseorang yang hatinya sehat akan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Contohnya apa? Nah, kita lagi masak, bentar lagi masakan kita matang. Jadi kemudian orang sudah azan. Nah, ini kita dihadapkan, pengen lanjut masak dulu atau kita langsung sholat. Nah, maka orang yang hatinya sehat maka dia akan mendahulukan sholat, bukan menyajikan makanan. Sholat dulu dia. Demikian juga tatkala seseorang lagi manggang roti atau masak, suaminya manggil, ngajak kebutuhan suaminya. Nah, apa yang akan kita dahulukan? Nah, goreng ikan, Ustaz. Nanti saja, Bang. Nah, enggak. Kalau hati orang yang sehat, dia akan meninggalkan masakannya dan memenuhi ajakan suaminya. Nah, ini harus kita ketahui ibu-ibu sekalian. Ikan hangus bisa dibeli lagi. Nah, hati suami sakit itu sulit sembuhnya. Nah, makanya sering terjadi suami itu istilahnya apa? Nah, mohon maaf, jajan di luar. Nah, cari wanita-wanita lain. Kenapa di rumah dia tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan? Nah, makanya mubazir, hangus makanan itu diperbolehkan, enggak berdosa kita. Karena kita memenuhi panggilan dari suami kita. Ini perlu kita perhatikan. Nah, ini contohnya. Nah, pengen kehidupan dunia atau kehidupan akhirat, maka hati yang sehat akan mendahulukan kehidupan akhirat. Nabi SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia itu seakan-akan orang asing atau transit. Nah, itu kita hidup di dunia ini, ibu-ibu sekalian, kita itu orang asing yang pertama, kemudian kita itu transit, kita itu cuma sebentar. Nah, saya dari Riau pergi ke Martapura. Yang namanya di Martapura pasti orang asing, yang kenal mungkin sedikit. Nah, namanya kita orang asing, kita nggak akan berlama-lama di sini, orang asing. Kemudian yang kedua, transit, kita hanya sebentar karena di sini ada kontraknya. Demikian dengan kehidupan kita. Nah, saya di Pondok Darul Quran wal Hadis Ustaz Said itu ada kontraknya. Habis kontrak pulang. Yang namanya transit, kita tidak akan berlama-lama di sini menumpuk kekayaan, tidak. Nah, saya transit di sini. Nah, makanya kalau kita mau beli, contohnya mau beli motor, ya carilah motor yang murah, nanti bisa dijual lagi. Atau kita pengen beli kulkas, belilah kulkas yang murah-murah, nanti bisa dijual. Kenapa? Transit sebentar saja, kemudian kita akan pergi lagi. Kita akan meninggalkan, kalau saya meninggalkan Martapura, kita akan meninggalkan dunia. Demikian kehidupan kita. Nah, makanya kita jangan terlalu berambisi mencari sesuatu di luar kapasitas. Nah, nggak boleh. Sesuai dengan yang kebutuhan kita saja. Nah, makanya Nabi SAW ketika hidup di dunia, Nabi sebelum buat rumah itu beliau buat rumah di surga dulu. Bayangkan, bagaimana cara Ustadz kita buat surga buat rumah di surga, yaitu dengan cara buat masjid.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat masjid. Sampai di kota Madinah Nabi bangun masjid. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jangan kita punya rumah di dunia, tapi nanti di surga kita tidak punya rumah. Nah itu. Nah kita itu yang namanya transit, kita sebentar, kita nggak akan lama-lama. Nah maka perhatikan, ada saudara kita, tetangga kita yang meninggal, maka orang Arab itu mengatakan intahal amal wa baqiyan natijah. Nah, selesai amal, tinggal menengok hasilnya. Itu orang yang meninggal itu. Orang yang meninggal nggak bisa lagi beramal, tinggal nengok hasilnya. Kalau anak kita ujian, kita itu selalu nengok bagaimana anak, lulus atau tidak, lulus atau tidak. Nah demikian juga orang yang sudah meninggal di alam kubur itu, dia nanti akan melihat hasilnya. Oh ini hasil saya, Allah saya gagal. Akhirnya apa? Dihukum, diazab. Tapi kalau kita berhasil, kita senang. Orang yang mudah urusannya, kata Nabi SAW, di alam kubur, urusan setelahnya aisar, lebih mudah. Tapi sulit di alam kubur. Satu pertanyaan gak bisa jawab, kemudian akan dipukul dengan alat pukul dua malaikat Munkar dan Nakir. Kalau seandainya pemukul itu dipukulkan ke gunung-gunung pun jadi debu. Nah itu dipukulkan kepada orang yang tidak berhasil. Kemudian kuburan akan disempitkan. Nah bagaimana perasaan kita kalau seandainya kita gagal? Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, innad dunya qadir tahalat mudbiratun wa innal akhirata qadir tahalat muqbilatun wa likulli minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wa la hisabun wa ghadan hisabun wa la amalun. Allahu akbar. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya dunia beranjak pergi. Dunia ini akan, dulu Nabi SAW mengatakan hari kiamat itu sudah seperti ini. Nah, dekatnya kiamat itu Nabi sudah ngomong seperti ini. Bayangkan dekatnya. Nah makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan dunia ini sudah mulai hancur. Itu perginya dunia itu dengan ada hari kiamat. Nah, bagaimana persiapan kita? Adapun akhirat akan datang. Akhirat itu pasti akan datang. Gak ada yang kekal abadi di dunia ini. Orang kaya mati. Siapa yang paling kaya hidup di dunia ini? Qarun, mati. Pemimpin yang paling hebat sampai Nabi Musa pun takut, Fir'aun pun mati. Gak ada yang kekal abadi. Semuanya meninggal. Kemudian masing-masing dari keduanya, dunia dan akhirat itu punya anak. Dunia ada anak dunia, akhirat ada anak akhirat. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Anak-anak dunia akhirat maksudnya apa? Jangan kalian menjadi cinta dunia, tapi cintalah kalian kepada akhirat. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, nah, hari ini adalah kesempatan beramal, besok adalah hari perhitungan. Besok di akhirat tempat perhitungan dan tidak ada untuk beramal. Hari ini kesempatan beramal, besok di akhirat perhitungannya, balasannya di akhirat. Adapun di akhirat perhitungan, amalan gak bisa lagi. Amalan gak bisa lagi. Maka kita yang sudah berumur 40, 50, 60, bahkan di atas itu, merenunglah sesekali di rumah. Nah, kita sudah berumur, apalagi yang kita tunggu? Kita masih belum sholat, kapan lagi kita sholat? Kita masih belum puasa Ramadan, kapan lagi kita puasa? Kita masih belum belajar, kapan lagi kita belajar? Sedangkan kematian itu kita tidak tahu kapan dia akan datang kepada kita. Kematian itu kalau datang kita nggak bisa ngomong, wahai malaikat maut, tunda dulu saya ingin sholat 2 rakaat. Maka nggak bisa. Bagaimana orang yang sudah meninggal itu, mereka pengen hidup walaupun diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Itu. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan melakukan amalan yang kami tinggalkan sebelumnya.
maka kita merenung, pikirkan. Jangan sampai karena kehidupan dunia kita berambisi sehingga kita tidak peduli dengan akhirat kita. Kemudian yang ketiga, hati yang sakit. Nah itu tadi ciri-ciri hati yang sehat itu ada 2. Kemudian hati manusia tadi terbagi menjadi 3. Hati yang mati, kemudian hati yang sehat, kemudian hati yang sakit. Nah ini yang ketiga, hati yang sakit. Hati yang sakit apa artinya? Yaitu hati yang hidup namun mengandung penyakit. Hatinya hidup tapi sakit. Nah, terkadang mendorong kepada ketaatan dan kebaikan, dan terkadang mengajak kepada kemaksiatan dan keburukan. Ini hati yang sakit. Kadang dia datang taatnya Masya Allah, sebelum azan sudah di masjid, puasa Ramadan. Tapi sebaliknya satu ketika maka dia akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang sakit akan lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Tapi tetap dia adalah orang yang beriman. Dia tetap orang yang beriman, tapi dia mendahulukan kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Nah, itu tergantung amal ketaatannya. Kalau dia taat, maka hatinya itu akan semakin taat. Tapi kalau dia mulai bergaul dengan kawan-kawan yang tidak sholat, maka dia akan terpengaruh. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian itu kata Allah memilih kehidupan dunia. Kalian bangga dengan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu akhirat. Karena di akhirat kelak kita tidak akan ada yang namanya mati. Nah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya ada beberapa hal yang dapat meracuni hati. Nah, jadi hati kita itu bisa kena racun. Nah, itu ada 4 hal. Yang pertama yang bisa meracuni hati yaitu berlebihan dalam berbicara. Berbicara yang gak penting-penting, dia ngomong, menyinggung hati orang lain, dia ngomong. Nah, tulisan itu juga perwakilan dari lisan kita. Nah, itu diperhatikan. Kalau kita pengen ngomong maka diperhatikan. Kalau baik ya ngomonglah. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik, atau kalau nggak bisa dia diam. Nah, itu diperhatikan. Masalah berbicara ini perlu kita perhatikan. Betapa banyak masyarakat hancur karena ucapan. Suami istri na'udzubillah sampai bercerai karena ucapan. Orang tua dan anak bisa berpisah karena ucapan. Maka diperhatikan. Bahkan sebab ucapan ini bisa mencampakkan seseorang ke dalam neraka. Nah, bukan orang yang di sekitar kita saja yang kena dampaknya, tapi dia bisa pun masuk neraka. Nabi SAW mengatakan innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Nabi SAW mengatakan ada orang ngomong tapi enggak dia pikirkan, kata Nabi SAW. Menyinggungkah dia ngomong, baik apa tidak dia ngomong saja. Nah, akhirnya apa? Dia jatuh ke dalam neraka jahanam. Jaraknya masuk neraka itu lebih jauh dibandingkan antara timur dan barat. Bayangkan, sebab satu ucapan. Bagaimana lagi kalau seandainya dengan banyak ucapan yang dia ucapkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bisa merusak, meracuni hati, yaitu berlebihan dalam makan. Nah, banyak makan itu ternyata bisa meracuni hati. Nah, bisa meracuni tubuh dan hati.
Nah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang banyak makan. Banyak makan ini maksudnya apa? Berlebihan. Berlebihan makan. Nah, ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebihan. Nah, makanlah yang secukupnya saja. Nah, dan makan terlalu banyak ini menyebabkan orang malas. Belum lagi nanti banyak makan yang bergula, makan yang pedas-pedas. Nah, itu bisa merusak dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, berlebihan dalam memandang. Nah, ini jelas, berlebihan dalam memandang. Itu bisa meracuni hati. Contohnya apa? Nah, kita lagi tidak punya duit, buka Shopee. Nah, itu mulai hati kita sakit. Maksa sama abang, bang, pengen tas baru, duit nggak ada. Akhirnya apa? Mulai hatinya itu sakit. Tengoklah bang di tetangga kita, dia punya tas baru. Dedek juga mau, panggil dedek. Nah, saya juga mau bang, tolong bang. Nah, ini enggak boleh. Demikian juga kalau kita banyak mandang, tapi kalau untuk nambah ketaatan boleh. Contohnya, masya Allah ibu-ibu pengajian di Al-Azhar semangat, pengen juga rasanya hadir, itu boleh. Nah, pengen hadir dengarkan Al-Quran, dibacakan hadis, dibacakan, boleh kita hadir. Tapi kalau tujuannya mandang, ya Allah bagus-bagus rumah orang ini, bagus-bagus mobilnya, akhirnya apa? Hatinya sakit. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan, ini laki-laki yang beriman, dan menjaga kemaluan mereka. Itu lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini hati yang ketiga. Hati yang keempat, berlebihan dalam bergaul. Nah, berlebihan dalam bergaul ini bisa meracuni hati. Oleh karenanya berteman itu harus dilihat. Kalau teman kita hobi melakukan kemaksiatan, kita pasti akan dibawa juga untuk melakukan kemaksiatan. Karena Nabi SAW mengatakan as-sahibus sahib. Nah, atau di dalam riwayat yang lain, nah, Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalid. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya, maksudnya sesuai dengan kebiasaan kawannya. Maka hendaklah kalian melihat siapa yang dia temani, siapa yang dijadikan sahabat. Nah, kemudian obat penawar hati. Nah, ini bagaimana obat penawar hati? Yang pertama, memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah. Memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan yang nggak bawa catatan nggak lupa. Insya Allah. Nah, nanti kalau pertemuan lagi, belajar lagi, usahakan bawa alat tulis. Nanti bisa ceramah di depan suaminya, bang dengarkan ini ada nasihat tadi. Nah, bisa sampaikan sama anak. Nah, obat penawar hati memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, membaca Al-Quran. Al-Quran itu ada azab, ada surga, ada neraka, ada halal haram. Nah, itu dibaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menghadiri majelis ilmu. Nah, kita hadir di sini, nah artinya kita sedang mengobati hati kita. Karena di dalam majelis ilmu itu kita tidak ada menyebutkan kejelekan orang lain, kita tidak ada menyebutkan kejelekan pemimpin, kita tidak ada menggibah, tapi yang kita sampaikan fokus hanya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW.
Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya. Kemudian yang keempat, berdoa kepada Allah. Nah, berdoa kepada Allah. Hati kita itu kalau kira-kira sakit, nggak tahu sebabnya, tiba-tiba galau, hidup sudah mapan, kemudian sama suami nggak ada masalah, tiba-tiba sakit galau, kenapa ini? Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang pernah diucapkan oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini dihafalkan. Atau membaca Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Nah, wallahu ta'ala alam, ini yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Karena nanti setelah sholat asar ada halakoh di pondok. Nah, ada halakoh hadis, menghafal hadis santri. Maka insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum jami'an. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Kalau tidak kita tutup. Karena insya Allah saya nanti sholat di pondok. Silakan.